Kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya ya, yaitu nomor 16 yang berkaitan dengan limit ya. Nomor 16 itu limit ax kuadrat ditambah bx tambah 3 per x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 3/4 gitu ya. Maka nilai 3A kurang B sama dengan berapa? Oke, soal nomor 16 itu ada yang kurang ya, karena nilai limit di sini, limitnya itu tidak ada tanda mendekati angka berapa ya. Biasa di sini ada x mendekati berapa. Ya. Nah, ini mestinya harus ada di soal itu. Tapi di soal originalnya nggak ada. Ya, nanti coba dikoreksi ya. Kalau gitu kakak coba untuk mengkira-kira, mestinya ini adalah mendekati angka 1 biasanya ya. Kalau nggak 1 ya faktor dari ini tuh sekitar faktor dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 itu kan faktornya x tambah 3 kali x kurang 1 ya. Faktor 3 adalah 3 dan min 1, jumlahnya adalah 2 kali 3 kurang 1 adalah 2 ya, ini ya. Nah, jadi biasanya nilai x ini menuju ke berapa itu mengambil dari salah satu bilangan yang membuat nilai pada bagian penyebut ini itu 0 ya. Jadi misalkan kalau x ini 1, ini kan berarti kan 0 kan. Nah, bisa jadi di sini 1 ya. Karena dia akan menghasilkan 0 pada bagian penyebut suatu limit itu ya. Atau bisa juga diambil min 3. Ya, jadi kakak perkirakan ini adalah 1 ya, x mendekati 1. Sehingga kalau satunya disubstitusikan ke dalam limit ini, maka nilainya akan bernilai tidak tertentu karena nolnya ada di bawah ya. Yang atas bisa juga suatu bilangan tertentu dibagi 0 ya nggak boleh. Maka kita anggap x itu mendekati 1. Oke. Ya, sekarang bagaimana mencari nilai A dan B pada soal itu? Karena yang ditanyakan adalah berapakah nilai 3A dikurang B ya. Berapakah 3A dikurang B? Nanti kita harus mencari nilai berapa nilai A dan B. Oke. Cara yang pertama ya, pertama-tama kita selesaikan adalah faktorkan bentuk penyebut ini ya, karena persamaan yang di bawah ini udah lengkap ya. Yang atas kan masih dalam bentuk A dan B, belum bisa kita faktorkan ya. Yang di bawah masih bisa difaktorkan, sehingga itu bisa digunakan limit x mendekati 1. Yang di bawah faktorkan ya, tadi kita kembalikan x tambah 3 x kurang 1. Di sini adalah 3/4. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan atas ya? Yang atas itu kan di sini ada A, maka seolah menjadi sini kita faktor AX, lalu kosongkan dulu di sini, ini adalah X gitu ya. Nah, coba dilihat di sini kan faktornya 3 ya. Faktor 3 itu kan tidak ada yang lain, kalau nggak 1 dengan 3 ya 3 dengan 1 ya. Kita pilih aja di sini, karena di sini min 1, ini harus salah satunya harus min 1 ya. Jadi harus disamakan agar ini bisa tercoret gitu ya, agar bisa tercoret. Jadi menyesuaikan bagian di bawah ya. Kan di sini kan faktor dari 3 itu kan antara 1 dan atau 3. Jadi di sini bisa jadi 1, ini 3, atau ini 1, ini 3. Jadi kemungkinan di sebelah kanan ini 1 atau dikurang 1, menyesuaikan bagian penyebut, sehingga nanti kan bisa dicoret di sini. Ya, bisa dicoret atau tereliminasi dengan atas dan bawah ya. Jadi kita pilih di sini adalah 1 dan di sini adalah 3. Karena di situ adalah positif ya, di situ kan nilai 3-nya positif ya. Kalau satunya negatif, berarti di sini harus negatif juga. Negatif di 3 ya. Negatif 3 kali negatif 1 adalah 3 positif, pas gitu ya. Jadi sudah sesuai seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah bisa dicoret kan? Nah, gitu ya, bisa dicoret. Oke. Ketika sudah bisa dicoret, seolah-olah menjadi limit x mendekati 1, ini adalah AX min 3 per x plus 3 sama dengan 3/4. Nah, ini kan 1 sudah boleh masuk ya, karena x min 1-nya sudah tereliminasi ya, sehingga tidak dapat lagi menjadi 0. Tapi 1 ini sudah bisa masuk, berarti A kali 1
1 dikurangi 3 per A 1 tambah 3. Ya kan, X-nya 1 ya. A kali 1 adalah A dikurang 3 per 1 tambah 3. Ini adalah 3/4. Oke. Nah, ini kan sudah sama ya. A kurang 3/4 sama dengan 3/4. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa coret sudah. Nah, sehingga berapa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah jika A kurang 3 sama dengan 3, maka A sama dengan 3 tambah 3 ya, min 3 pindah sana jadi positif. Jadinya 6. Oke. Kita sudah dapat nilai A-nya 6 ya. Kalau A-nya 6 sudah dapat, berarti kita masukkan lagi ke sini ya. Untuk mencari B ini berapa sih? Nah, ini 6-nya bisa dikali sini ya. Berarti seolah menjadi 6X dikurangi 3 kali X kurang 1. Nah, ini jabarkan lagi ya, jabarkan nanti identik dengan ini ya, sehingga B-nya dapat dicari. Ini adalah 6X kuadrat. Oke, 6X kali min 1 ini adalah min 6X. Lalu min 3 kali X adalah min 3X. Nah, ini min 3 kali min 1 adalah positif di 3. Ini jadinya 6X kuadrat. Min 6X dikurang 3X adalah min 9X plus 3. Nah, ini kan sudah dapat, kan sudah sama ya. A-nya ini adalah 6. Sudah sama sesuai. Tadi sudah kita cari A-nya 6. B-nya ini, nah ini kan plus B ya. Ini kan min 9. Jadi B-nya adalah min 9. Ya, berarti B-nya kan min 9. Yang 3 sudah sama 3 kan. Jadi sudah bisa ditentukan nilai A-nya adalah 6, nilai B-nya min 9. Baru kita masuk ke pertanyaan, berapakah 3A kurang B? 3A kurang B adalah 3 kali A-nya 6 dikurang dalam kurung negatif 9, karena B-nya adalah min 9. Ya, soalnya adalah 3A 3 kali 6 dikurangi 9, min 9. Jadi 3 kali 6 adalah 18. Min ketemu min jadi plus. Nah, 18 tambah 9 adalah 27. Oke, jawabannya berapa di situ? Ya, jawabannya nggak ada ya. Mestinya jawabannya adalah 27. Ya, ini kalau diasumsikan nilai X adalah 1 ya, mendekati 1. Karena soal itu ada yang kurang. Sehingga kebanyakan ada kekeliruan di situ ya. Nah, kalau seandainya nilai X ini adalah dibuat min 3, di sini kan tadi kan X plus 3, X min 1 ya. Kalau kita ambil X yang min 3 agar di sini 0, sehingga di sini harus dibuat min 3. Ya, nanti panjang lagi ceritanya. Tapi lebih kurang metodenya sama ya, metodenya sama seperti ini ya. Bagaimana agar bagian atas dan bawah itu bisa tereliminasi ya. Contoh misalkan kita ekspor ininya 3 misal ya, karena kemungkinan bisa juga min 3, bukan 3 tapi min 3 ya. Sehingga di sini nantinya ya, maka di sini nantinya bukan min 1 lagi ya. Di sini harus, kalau min 3 masuk sini kan 0 ya. Jadi di sini jadi plus 3 biar tereliminasi. Ya, nggak boleh tidak tereliminasi. Sehingga di sini karena di sini adalah 3, maka di sini harus plus 1 ya. 1 kali 3 adalah 3. Udah. Nanti kita sudah sesuai kan. Ketika min 3-nya masuk habis ya, 0 kan. Nah, nanti ini tercoret, tereliminasi, masuk sini jadi AX plus 1. Nah, dengan catatan di sini X harus mendekati min 3. Dan di sini jadi apa? X min 1. Nah, sekarang posisinya di situ adalah AX plus 1 per AX min 1 sama dengan 3/4. Oke. Kita masukkan min 3 ke dalam. Berarti A kali min 3, A kali min 3 ditambah 1 per min 3 dikurang 1 sama dengan 3/4 ya. Yang bawah, yang atas adalah min 3A plus 1, jadi min 3 bisa taruh depan. Min 3 kurang 1 adalah min 4. Ini adalah 3/4. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini kan min 4, ini 4 positif ya. Nah, lalu kita buat atau sederhanakan ya. Min 4 dengan 4 ini kan bisa dicoret ya. Tapi negatif masih ada tersisa 1 di kiri ya.
4 bagi 4 adalah 1, yang di sini juga 1, tapi di sini masih ada min. Jadi min 1 ini pindah ke sana. Sehingga menjadi min 3A tambah 1 sama dengan min 1 kali 3. Berarti min 3. Min 1 kali 3 adalah min 3. Sederhanakan, cari A-nya. Oke, 1 pindah ke sana, berarti min 3 dikurang 1 ya, positif pindah adalah min 4. Min 3A masih. Sehingga A-nya adalah min 4 dibagi min 3 atau 4/3 positif. Min bagi min kan jadi positif ya. Oke. Nah, sekarang substitusikan lagi ke sini sama seperti tadi ya. A-nya ganti lagi ke sini adalah 4/3 X ditambah 1 X tambah 3. Ini jabarkan agar menyesuaikan dari A dan B. Di sini nantinya masuk ke sana 4/3 X pangkat 2 ini kali ke sini, ini kali ke sana. 4/3 kali 3 adalah 4/3 kali 3 kalau 4 nanti 4x, lalu 1 kali x adalah x, 1 kali 3 adalah 3, sama dengan 4/3 x pangkat 2. 4x tambah 1x adalah 5x, lalu tambah 3 ya. Ini diasumsikan kalau limit x-nya mendekati min 3. Nah, nilai A nya sudah ada kan 4/3 sama ya. Nah, ini B nya berarti kan sama dengan 5, berarti B nya sama dengan 5. Yang 3 sudah sama. Nah, A nya sudah 4/3, B nya 5. Masuk ke dalam soal, berapakah 3A dikurang B? Berarti 3 kali 4/3 dikurang 5. Nah, ini ya 4. Oke, 3 kali 4/3 dikurang 5. Kecuali 3 nya, nah, berarti 4 kurang 5 min 1 ya. Jawabannya pun nggak ada juga ya. Oke, itu untuk nomor 16.